Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, selamat datang di munirtv.com. Sahabat semua, pada video kali ini menjawab beberapa pertanyaan yang ada di Munir TV, munirtv.id maupun munirtv.com. Sahabat, router modem serta antena 4G. Pada umumnya perangkat 4G yang membuat kita bisa berinternet stabil dan normal walaupun kita berada di area-area yang sulit sinyal ataupun berada di desa dengan 4G yang kualitas rendah. Oke sahabat semua, dari pengalaman puluhan tahun mengelola perangkat WiFi dengan sumber internet dari sinyal 4G, bahkan sebelumnya 3G dan 2G, beberapa modem router yang selama ini yang masih recommended atau masih bisa digunakan sampai saat ini, yang kualitas dan performanya masih cukup bagus. Yang pertama, bagi sahabat yang bepergian yang membutuhkan mobile WiFi atau portable WiFi, disarankan tetap menggunakan mobile WiFi atau MiFi yang bisa dilakukan low band frekuensi, sehingga kita berjalan di satu tempat ke tempat yang lain dengan band frekuensi yang berbeda pada saat kita berada di tempat-tempat tertentu. Contoh, di tempat A kita berada pada band 1 yang kualitasnya bagus. Ketika kita berpindah ke tempat B, band frekuensi band 3 yang bagus ataupun di band 8 yang bagus. 3 band frekuensi di FDD, yaitu band 1 frekuensi 2100 maupun band 3 frekuensi 1800 dan band 8 frekuensi 900. 3 band frekuensi FDD ini yang kualitas dan performanya masih bagus, tergantung dari letak BTS-nya. Kemudian ada di TDD frekuensi 2300 atau band 40, kadang-kadang di BTS tertentu di desa itu kurang berfungsi maksimal. Soalan terbanyak dan terpopuler saat ini, yang pertama karena penguatan sinyal 4G, kuat dalam menerima sinyal 4G di jarak di atas 5 km, bebas hambatan bahkan 7 km tanpa menggunakan antena. Kemudian kita bisa lakukan low band frekuensi. Kita bisa log di band 1 sekiranya band 1 bagus, ataupun band 8 dan band 3, ataupun bahkan di band 40. Itu untuk yang portable. Oke, untuk mobile WiFi di MiFi E5576, kemudian kita akan melihat dua router 4G yang harganya lumayan murah, di bawah 700-an bahkan di 500-an ribu rupiah, yang performanya lumayan bagus. Yang pertama yang di brand oleh Orbit sebagai Orbit Star H2. Orbit Star H2 ini adalah Huawei B320, turunan atau update dari Huawei B312 sebelumnya. Huawei B320, jika sahabat ingin membeli yang non-orbit yang bisa digunakan di provider lain, silahkan beli yang Huawei B320 yang non-orbit, yang belum dibundling, yang belum ada logo Orbit. Namun jika sahabat ingin membeli yang sudah bundling, ini hanya di lock untuk Telkomsel. Jadi bisa menggunakan kartu Orbit dan juga Telkomsel yang lain termasuk Bayu. Harganya di bawah 700-an ribu rupiah. Jadi ini bisa dilakukan low band frekuensi dan juga kita bisa menggunakan antena outdoor. Harga murah, performa bagus, kuat dalam menerima sinyal 4G dan kita bisa lakukan low band. Yang kedua adalah Mercusis MB110. Harganya masih di bawah 700-an ribu bahkan di 500-an ribu rupiah. Support antena outdoor atau antena eksternal, dan ini juga kita bisa lakukan low band frekuensi sesuai dengan performa WiFi atau performa 4G di lokasi. Jadi dua router 4G yang masih rekomendasi sampai saat ini yang harganya murah, Mercusis MB110 dan Huawei B320 bagi sahabat yang menggunakan untuk all operator, atau Orbit Star H2 bagi sahabat yang hanya ingin menggunakan Telkomsel only atau kartu Orbit saja. Oke, dua device ini yang murah, performa bagus, menerima sinyal 4G yang bagus, low band dan support antena. Yang kedua adalah router 4G yang sudah support 4G plus. Kedua tadi Mercusis dan B320 itu hanya 4G saja. Yang 4G plus itu ada beberapa device. Yang pertama adalah Huawei B535. Kalau di brand oleh Orbit sebagai Orbit Pro H1, ini sudah support 4G, mempunyai dua antena yang kita bisa menggunakan antena outdoor, walaupun recommended hanya menggunakan port 1 pada antena outdoor. Kemudian Orbit Pro H2.
Orbit bawah 2 ini blend asli dari Huawei B530. Ini juga bisa dilakukan log band, kita juga bisa menggunakan antena outdoor dan sangat recommended untuk menerima sinyal 4G jarak jauh. Oke, ini adalah dua brand dari Orbit. Walaupun kita juga bisa membeli yang non Orbit, Huawei B535 maupun Huawei B530. Kemudian yang bukan 4G Plus atau LTE Advanced, namun mempunyai performa turbo, yaitu dari brand TP-Link. TP-Link MR400, walaupun ini bukan 4G Plus, akan tetapi performanya ada turbonya, ada boosternya, sehingga walaupun hanya 4G, performanya bisa bersaing dengan 4G Plus. Support antena outdoor, dan kita juga bisa menggunakan log band frekuensi di sana dengan menggunakan web UI-nya. Kita bisa masuk ke web UI dan kita bisa log band frekuensi, dan performanya lumayan bagus. Untuk WiFi portable, kemudian router 4G yang murah, kemudian router 4G yang support 4G Plus, kemudian ada router 4G yang ada boosternya di TP-Link MR400. Kemudian antena yang sering digunakan dan support untuk semua router 4G yang biasa Munir TV pakai di area yang sulit sinyal, bahkan area blank 4G. Di antaranya saat ini yang banyak digunakan adalah Yagi Grid versi vertikal, yang kebanyakan kita hanya menggunakan di bawah 15 meter saja sudah menembak BTS sampai di atas 15 km bebas hambatan. Kemudian antena yang kedua Yagi Grid juga yang horizontal maupun single cat train. Ini biasa kita gunakan untuk BTS di jarak 12 km, 9 km, bahkan di rata-rata di atas 7 km. Yaitu yang Yagi Grid horizontal dan single cat train. Kemudian dua antena berikut adalah antena periodik, log periodik yang banyak digunakan juga. Periodik Huawei yang sudah langka di pasaran, yang terbanyak saat ini adalah log periodik dari Lintratek. Kemudian ada antena yang indoor, yang pendek saja, yang daripada menggunakan antena portable, kita menggunakan indoor yang satu ini, yaitu Huawei Omni AF78. Ini adalah perangkat-perangkat yang masih rekomendasi sampai saat ini, baik yang portable, yang harganya di bawah 700-an ribu rupiah, kemudian yang support 4G dan yang ada boosternya, serta antena-antena yang sering digunakan oleh pelanggan Munir TV sampai saat ini, selain dari Starlink yang tanpa menggunakan 4G. Semoga menjadi informasi saat ini. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.